Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan memaparkan mengenai bagaimana sih proses pembuatan simplisia dari daun cincau yang baik. Langsung saja kita lihat bagaimana prosesnya. Let's go! Nah, sebelum masuk ke proses pembuatan simplisia dari daun cincau ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu simplisia. Nah, simplisia atau herbal menurut Farmakope Herbal Indonesia atau FHI merupakan suatu bahan alam yang telah dikeringkan, yang telah digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan. Kecuali dinyatakan lain, suhu pengeringan simplisia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Untuk jenis-jenis simplisia yaitu ada simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia pelikan atau mineral. Daun cincau atau Premna oblongifolia Mer memiliki tipe daun yang memanjang, bentuk oval ataupun bulat telur. Komposisi kimia daun cincau yaitu ada protein sekitar 2,39%, air sekitar 66,33 sampai 74,54%, lemak sekitar 0,45 sampai 0,51%, karbohidrat sekitar 8,41 sampai 8,93%, serat kasar sekitar 6,23 sampai 6,70%. Komponen-komponen yang aktif dalam daun cincau ada karotenoid, flavonoid, dan juga klorofil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan atau proses pembuatan simplisia daun cincau. Untuk tahapan yang pertama yaitu ada proses pengambilan bahan. Pada proses ini, bahan dipanen secara manual menggunakan tangan dengan memilih daun mana yang bisa digunakan, yaitu daun yang sudah tua atau yang telah membuka sempurna, terletak pada cabang atau batang yang terkena sinar matahari sempurna. Bila bahan yang tidak sesuai masuk, maka akan dipilih kembali pada proses sortasi basah. Berdasarkan literatur, cincau hijau sudah bisa dipanen sejak umur 6 bulan dan masa panen bisa setiap 2 minggu sekali. Pada tahapan yang kedua yaitu ada proses sortasi basah. Pada tahapan ini merupakan tahap di mana kita melakukan pemisahan tanaman atau pencemar lain yang terbawa dalam proses pengumpulan atau pemanenan dari pemilihan tanaman yang sehat. Proses yang selanjutnya yaitu ada pencucian. Proses pencucian bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroba awal melalui pencucian dengan air bersih yang mengalir sehingga nantinya simplisia yang dihasilkan itu baik. Proses yang selanjutnya yaitu ada penentuan bobot basah. Nah, setelah dilakukan proses pencucian, kemudian bahan ditiriskan dan dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa bobot basahnya. Nah, setelah dilakukan proses penimbangan, bobot basah yang diperoleh yaitu sekitar 700 gram. Setelah kita mengetahui berapa bobot basahnya, proses yang selanjutnya yaitu ada proses perajangan. Perajangan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperkecil ukuran bahan, sehingga dapat mempercepat pengeringan atau biasa disebut dengan pengeringan. Karena permukaan yang diperkecil akan mempercepat penurunan kadar air. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Semakin tipis bahan yang dikeringkan, maka semakin cepat penguapan air yang dikandung, sehingga akan mempercepat waktu pengeringan. Setelah proses perajangan, proses selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 150 menit. Proses pengeringan ini dilakukan untuk menurunkan kadar air agar simplisia tidak ditumbuhi kapang dan bakteri sehingga waktu simpan akan lama. Nah, untuk syarat kadar air simplisia yang baik yaitu kurang dari 10%. Selain untuk mengurangi kadar air, tujuan dari pengeringan ini juga untuk menghilangkan aktivitas enzimatik. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu ada sortasi kering. Sortasi kering ini merupakan bagian menyortir atau memilih tanaman yang tidak diperlukan, juga pengotor-pengotor yang masih tertinggal, atau proses memilih daun mana yang layak digunakan dan mana yang tidak layak, seperti terlalu kering atau gosong yang dapat merusak khasiat yang terkandung dalam daun cincau, atau daun yang masih basah atau belum kering, juga dapat mengakibatkan simplisia memiliki waktu simpan yang tidak lama. Nah, setelah kita melakukan proses sortasi kering, kita akan menentukan berapa bobot kering dari simplisia daun cincau dengan cara menimbang simplisia yang sudah jadi menggunakan timbangan. Di sini kelompok kami mendapatkan hasil bobot keringnya sekitar 225 gram.
Setelah itu kita akan menentukan rasio antara bobot basah dengan bobot keringnya, yaitu dengan bobot basah 700 dan bobot kering 225. Dihasilkan rasio sekitar 475 gram. Setelah tahapan telah dilakukan, terbentuklah suatu simplisia daun cincau. Setelah itu kita akan melakukan analisis makroskopisnya, meliputi bagaimana warna dari daun cincau, bagaimana rasanya, dan bagaimana baunya. Untuk warna dari daun cincau ini yaitu hijau tua, untuk rasanya yaitu tidak berasa, dan untuk baunya yaitu berbau lemah atau khas aromatik. Nah, untuk yang belum tahu apa saja sih manfaat dari daun cincau ini, manfaat dari daun cincau yaitu untuk mencegah kanker, mengobati malaria, mengobati kembung, mengurangi resiko diabetes, mengobati diare, menjaga kesehatan mata, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi hipertensi, mengobati keracunan makanan laut, dan mengobati demam. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai bagaimana proses pembuatan simplisia daun cincau yang baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.